Aurel Maglanio. Hadir. Intan Bauna. Kervian Samalanua. Idrin Ebu. Lilis Latif. Saya mau agar ketua kelas memimpin doa sebelum kita masuk pada pembelajaran di pertemuan ketiga ini. Kepada anak Darepan dipersilahkan untuk memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Adik Ivan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tetap semangat. Masih semangat anak-anak? Masih. Oke, baiklah anak-anak. Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Oke, silakan Sisi. Tentang hak asasi manusia. Baiklah. Yang lain masih ada? Tentang apa? Yang dibahas minggu kemarin? Ada yang tahu? Oke, apa Sisi? Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Jadi anak-anak sekalian, minggu kemarin pada pertemuan kedua kita membahas tentang substansi atau pengertian hak asasi warga negara. Hak asasi warga negara. Maka pada pertemuan yang ketiga ini kita akan fokus pada kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh kepada saya bagaimana kasus pelanggaran hak asasi warga negara yang pernah kalian temui di kehidupan sehari-hari atau pernah kalian dengar di kehidupan sehari-hari? Apa sih? Kita berikan aplaus kepada adik Sisil ya. Kita akan masuk pada materi yang pada pertemuan yang ketiga. Jadi untuk masuk pada materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia, maka ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan yang ketiga ini, anak-anak. Jadi ini tujuannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini dengan model problem-based learning, kalian dapat memiliki sifat saling menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian memiliki sikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber dengan benar melalui tanya jawab. Selanjutnya, kalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak warga negara dengan baik melalui tanya jawab. Selanjutnya, kalian mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara bertanggung jawab melalui tanya jawab. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai untuk materi kasus pelanggaran hak asasi warga negara di pertemuan yang ketiga. Saya berharap agar anak-anakku sekalian bisa mencapai tujuan ini, ya, bisa mencapai tujuan ini. Dengan begitu kita akan mampu mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, ada kaitannya dengan materi kita. Tawuran antara polisi dengan mahasiswa atau dengan pelajar. Nah, ini adalah salah satu
lengkapnya seperti antara siswa satu dengan siswa yang lain. Misalnya siswa yang satu memiliki kekurangan fisik dan kemudian dibully oleh teman-temannya untuk tidak berteman dengannya atau untuk tidak bergaul dengan orang yang memiliki cacat fisik tersebut. Maka itu adalah salah satu pelanggaran hak asasi warga negara. Saya akan membagikan LKPD sebelum kita masuk pada penjelasan tentang materi kasus pelanggaran hak asasi warga negara. Jadi di LKPD ini ada tujuan pembelajaran, kemudian tata cara pengisian LKPD, ya, untuk pemutaran video yang akan saya tayangkan di layar sebentar. Silahkan diisi sesuai dengan video yang akan saya putar ya. Nah, silahkan baca petunjuk pengerjaan LKPD yang saya sudah silakan tadi. Kemudian silahkan analisa tayangan video yang akan saya putarkan di depan ini. Jadi silahkan dilihat videonya, kemudian sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di LKPD itu. Layak diungkap ke publik. Itulah teriakan histeris ibunda Brigadir Nofrian Joshua Huta Barat atau Brigadir Joshua yang tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tidak senonoh kepada istri atasannya. Keluarga mempercayai Brigadir Orang-orang yang dewasa yang menjadi konstruktur saya sudah banyak. Ya, setelah kalian melihat video tadi, tayangan video tadi, dan kalian melihat, mengamati, maka silakan analisa sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Kira-kira apa yang terjadi pada video yang saya tayangkan tadi itu? Silakan LKPD-nya dilihat, dibaca. Jadi ada di situ di petunjuk LKPD-nya. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu dari tadi, dari pertama sampai pada tayangan video tentang kasus warga negara, maka saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian yang perwakilan saja untuk saling memberikan informasi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di kalangan kita. Oke, siapa yang mau bertanya lagi dulu? Oke, silakan Sophia. Jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban menurut kalian. Oke, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu karena hak Oke, berikan aplaus kepada penulisnya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Silakan. Coba jelaskan apa saja contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Siapa yang menjawab? Silakan Adik Hafsa. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Anak-anak sekalian, setelah kita membahas materi tadi tentang kasus pelanggaran HAM, kita dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara.
pemerkosaan. Jadi inilah adalah salah satu contoh atau salah satu faktor penyebab